Hai guys, apa yang dikatakan oleh CZ Binance ini menurut saya cukup menarik mengenai Kevin O'Leary yang sangat mendukung sekali apa yang dilakukan oleh Sam Bankman-Fried ya di dalam kasus FTX ini. Kita akan lihat apa yang menjadi kata-kata dari dia dan ada juga informasi lain seperti harga indeks PPI yang muncul kemarin dan update harga Bitcoin juga. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasi yang lengkap dan bermanfaat. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu untuk technical analysis di harga Bitcoin. Untuk candlenya yang kemarin itu close dengan posisi merah dan RSI-nya itu sekarang rejected, tidak berhasil naik di atas 50, tetapi dia rejected, berusaha untuk naik ke atas 50, tetapi belum bisa ya teman-teman. Namun MACD-nya itu masih mengarah ke atas. Market cipher, kalau kita lihat, untuk money flow-nya itu perlahan-lahan akan menghijau. Jadi kalau saya lihat ini bisa menghijau, maka dia akan mulai berpihak kepada bullish untuk money flow-nya, tetapi kalau kita lihat untuk time frame yang lebih rendahnya lagi ini, yaitu time frame 4 jamnya, sekarang harga Bitcoin itu sedang membentuk pola rising wedge. Jadi pola rising wedge ini biasanya merupakan pola yang bearish. Jadi setelah selesai membentuk pola rising wedge, harga naik dulu di dalam pola ini, kemudian biasanya 60% dia akan turun ke bawah ya teman-teman. Oke. RSI-nya tidak ada yang terlalu spesial. Untuk MACD-nya masih mengarah ke atas, tetapi ada bahaya terjadi MACD crossover ke bawah. Dan terakhir kali juga di market cipher-nya ini ada red dot ya. Jadi ini kalau kita lihat daripada indikatornya ini masih mix, tapi menurut saya ini lebih cenderung ke bearish karena saya melihat indikator yang lain seperti aggregated CVD yang spot. Pembelian spot ketika di masa-masa seperti ini itu tidak terlalu tinggi, ya malah menurun, tetapi harga malah naik, jadi itu membuat divergence, dan ini menurut saya bisa menjadi jebakan daripada market maker ya teman-teman. Oke, jadi untuk secara jangka pendek menurut saya ini masih bisa menurun, dan mungkin juga akan menurun sampai ke tanggal 13-14, di situ ada berita inflasi dan ada berita kenaikan suku bunga yang selanjutnya, FOMC meeting ya. Jadi tanggal 14 kalau tidak salah. Oke. Kalau kita lihat untuk data PPI yang muncul kemarin itu, PPI kemarin muncul 0,3%, yang ditebak adalah, maksudnya diprediksi adalah 0,2%. Lebih tinggi daripada yang diprediksi. Ini menunjukkan kalau harga barang itu meningkat ya sebesar 0,3%, di mana ini merupakan indikator yang leading, yang mendahului inflasi daripada harga barang, yang merupakan sebuah faktor daripada keseluruhan inflasi yang ada gitu. Jadi apa yang dikatakan oleh Inspo Crypto ini menurut dia ini adalah masih belum terlalu bullish. Jadi karena inflasinya itu masih naik, kalau kita lihat daripada indeks PPI ini yang diberikan oleh Inspo Crypto ini, dan ada juga pendapat dari temannya IT Tech, bullish untuk USD tetapi bearish untuk crypto ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau misalnya dia lebih tinggi dibandingkan dengan yang diekspektasikan, maka ini akan menjadi hal yang bullish untuk USD. Kalau misalnya turun lebih rendah dibandingkan dengan yang diekspektasikan, maka akan bearish untuk USD ya. Jadi bearish untuk DXY-nya, tetapi pada kenyataannya ini lebih tinggi daripada yang ekspektasinya, yaitu ekspektasinya 0,2%. Jadi ini bullish untuk DXY, dan kita tahu kalau DXY itu dia berkebalikan dengan Bitcoin dan saham. Ketika DXY naik, maka saham dan Bitcoin juga cenderung untuk turun ya. Oke. Kita akan lihat kalau misalnya kenaikan suku bunga tersebut, menurut saya bisa terjadi, ada potensi terjadi pivot di tanggal-tanggal tersebut, dan CPI juga mungkin bisa
memberikan sinyal bahwa inflasi itu sudah mulai menurun. Kita akan lihat bagaimana nanti berita inflasi tersebut minggu depan, dan ini akan juga menentukan harga Bitcoin apakah sudah bisa mulai naik atau tidak ya. Oke. Dan kita akan melihat apa yang dikatakan oleh CZ Binance mengenai Kevin O'Leary di dalam kasus FTX ini. Kita lihat kalau misalnya, nah di info yang sebelumnya Kevin O'Leary ini dibayar 15 juta dolar ya untuk mendukung, mensupport menjadi speak personnya daripada FTX ya. Kita lihat kalau 15 juta dolar itu tidak hanya mengubah pemikiran Kevin O'Leary mengenai kripto, tapi ini juga membuat dia menjadi mau bergaul dengan orang-orang yang bikin fraud ya. Apakah dia benar-benar serius dalam mempertahankan SBF ya, menjaga SBF agar tidak terjadi apa-apa? Nah, Binance keluar dari FTX 1,5 tahun yang lalu di bulan Juli 2021. Sejak dari itu, FTX sudah menginvest ke berbagai perusahaan dengan total 5,5 miliar dolar ya. Dan ditambah lagi FTX juga merogoh koceknya untuk membuat nama mereka seperti di FTX Arena itu kalau tidak salah di mana ya, di Miami Stadium ya, untuk iklan Super Bowl yang sangat mahal sekali. Super Bowl ini jadi sangat banyak penontonnya, jadi wajar saja ini kalau mahal. Untuk wasit-wasit baseball, Formula 1, dan juga untuk donasi kepada hal-hal yang bersifat politik di sini ya, kepada Partai Demokrat ya di Amerika Serikat, dan juga untuk membeli banyak properti yang mewah sekali ya. Dan juga ini menyalahgunakan uang-uang daripada customer-nya. Lebih buruk daripada hilang 15 juta dolar. Nah, mungkin teman-teman berpikir bahwa digunakan sebagai poster child, jadi digunakan sebagai tamengnya di depan untuk kasus kriminal terbesar di dunia ini, akan membuat Kevin O'Leary itu berpikir 2 kali ya mengenai Sam, tetapi tampaknya dia masih mempertahankan SBF ini ya. Dia masih mempertahankan SBF ini. Tidak seperti Kevin O'Leary, kita berusaha untuk melakukan research dulu sebelum berinvestasi. Sebagai investor awal di FTX, kita bertambah tidak nyaman dengan Alameda dan SBF, dan kita exit daripada mereka 1,5 tahun yang lalu. Sam ini sangat tidak senang sekali dengan apa yang dilakukan oleh Binance ya. Dia bahkan mengancam ya, dia akan melakukan hal-hal yang jauh lebih lagi untuk membuat kita bayar ya, untuk agar kita ini ya. Oke, dan CZ Binance itu juga masih memiliki text message-nya. Nah, setelah itu Sam mulai berinvestasi di teman-teman di kalangan-kalangan atas dari media, pembuat regulasi untuk selebriti seperti Kevin, dan dia juga menggunakan jaringannya untuk memanipulasi opini publik, termasuk menyerang CZ Binance dan orang-orang lain di industri ya. CZ Binance dia bilang kalau dia adalah Kanada, orang Kanada, dan Binance itu bukan perusahaan China ya. Kamu tidak harus menjadi jenius untuk mengetahui bahwa sesuatu itu tidak benar di FTX ya. FTX ini 1/10 ukuran daripada Binance.
tetapi membelanjakan 100 kali lipat dalam marketing dan partnership-nya untuk pesta-pesta fancy di Bahamas, untuk perjalanan di luar negeri, dan juga untuk rumah-rumah mewah kepada staff-staff seniornya dan orang-orang tuanya juga. Dan ditambah lagi, Binance sudah mengamankan berbagai lisensi secara global di Prancis, Dubai, Bahrain, Spanyol, Italia, Lithuania, Abu Dhabi, New Zealand, Cyprus, Poland, Kazakhstan, Australia, Kanada, dan Afrika Selatan juga. Lebih banyak daripada exchange yang lain, termasuk juga exchange FTX. Kalau misalnya Kevin O'Leary mau mencari siapa orang yang seharusnya bertanggung jawab dalam hal ini, dia seharusnya menunjuk kepada partner investasinya yaitu Sam, dan mungkin orang yang ada di depan kacanya, ya. Jadi ini adalah pendapat dari CD Minus. Jarang-jarang dia mengutarakannya di dalam thread Twitter sepanjang ini, tetapi menurut dia ini merupakan hal yang signifikan sekali. Kita melihat bahwa Kevin O'Leary ini akan dibutakan ya oleh hal-hal yang dilakukan oleh SBF ini. Tidak tahu apa kontrak yang mereka lakukan, mereka dibalik informasi-informasi yang beredar ini. Kita tidak tahu apakah Kevin O'Leary dijanjikan uang yang lebih banyak lagi kalau misalnya berhasil ya. Kita tidak tahu, tapi apa yang dia lakukan itu membuat banyak orang lost respect terhadap dia ya. Jadi orang-orang menjadi orang yang bisa dipengaruhi oleh SBF dengan sangat mudah sekali. Padahal kita lihat kalau dari popularitas, kita lihat kalau Kevin O'Leary ini jauh lebih tinggi popularitasnya dibandingkan dengan SBF ya. Dia lebih terkenal kalau menurut saya, tetapi bisa dipengaruhi oleh SBF ya. Ini menurut saya sangat menarik sekali. Teman-teman bagaimana pendapatnya mengenai hal ini? Teman-teman bisa komentar di bawah. Dan saya mau update soal Ethereum sedikit. Di ultrasound.money, Ethereum, bayangkan kalau misalnya Ethereum masih dalam posisi proof of work, supply yang akan bertambah sejak Ethereum merge itu terjadi 85 hari yang lalu, sampai sekarang itu adalah Ethereum akan bertambah sebanyak 1 juta Ethereum. Ya, bayangkan 1 juta Ethereum itu dikali 1000-an, itu berarti 1 miliar dolaran dalam US dollar. Ya, tetapi setelah merge ke proof of stake, penambahan Ethereum itu tidak sebanyak yang sebelumnya, hanya bertambah 1080 Ethereum saja. Ini sangat signifikan sekali, sangat baik sekali untuk tokenomics daripada Ethereum. Saya pernah membuat video mengenai analisa tokenomics Ethereum setelah terjadinya merge ini, dan ini membuat Ethereum juga sangat kuat sekali ya. Dia belum membuat lower low ya. Kalau kita lihat di sini, dia belum membuat lower low sejak bulan Juni, tetapi Bitcoin sudah membuat lower low di bulan November ini ya. Tapi Ethereum masih higher low yang ada di sini. Jadi ini menunjukkan kalau Ethereum itu lebih kuat secara tokenomics-nya juga kuat sekali. Mungkin selling pressure masih ada, tentu saja itu sangat wajar sekali. Pasti ada whale yang mau menjualnya. Itu sangat normal sekali, makanya bisa turun seperti ini. Tetapi tentu saja selling pressure-nya itu tidak sebanyak yang sebelumnya ketika proof of work itu masih berlaku. Kalau kita lihat proof of stake ini, kalau misalnya proof of work itu berjalan, maka pertumbuhan supply-nya itu 3% per tahun. Kalau proof of stake yang berjalan, maka supply-nya justru akan berkurang, dan akan berkurang lebih banyak lagi kalau misalnya banyak orang yang menggunakan mainnet Ethereum ya, melakukan transaksi secara on-chain, bukan di checks, tapi di on-chain, itu maka akan mengurangi supply Ethereum dengan lebih banyak lagi, dan yang pastinya itu akan sangat baik sekali pada Ethereum secara jangka panjang. Ethereum mungkin bisa menjadi yang nomor 1 ya, sesekali mungkin bisa, tapi menurut saya tetap Bitcoin yang nomor 1. Kalau kita lihat untuk burn rate-nya,
itu 1 juta Ethereum per tahunnya, dan supply Ethereum per tahunnya 600-an ribu ya. Jadi dari hal ini kenapa Ethereum disebut sebagai ultrasound money, karena supply-nya itu yang terus berkurang ya. Kalau supply Bitcoin tetap, nah itu tidak masalah, itu baik sekali. Supply beberapa altcoin juga tetap ya, tetapi itu masih bisa diubah oleh developernya. Tetapi Ethereum melalui apa yang dilakukannya itu ini sangat baik sekali ya teman-teman. Nah, itu saja untuk informasi pada hari ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.